kita satu perjuangan para pecinta keadilan yang tidak ingin diinjak-injak ya hak kita sebagai warga negara, maka kita tidak boleh. Kita menolak untuk bungkam ya. Walaupun pelaku perekayasanya itu oknum polisi, memang mereka siapa? Ya, memang mereka pemilik negeri ini kan enggak, ya kan? Nenek moyangnya memiliki negeri ini sampai semena-mena, ya, memasukkan orang ke sel tikus dengan bukti rekayasa ya. Nah, kita bahas dulu lagi ya bagaimana komplotan perekayasa ini yang diketuai oleh Krisnamurti, sekarang Irjen Pol ya. Bayangkan, dulu Kombes Pol, ya, memasukkan orang ke penjara dengan bukti rekayasa, memanfaatkan ahli forensik digital, ya, merusak barang bukti digital ya, terus memanfaatkan para psikolog, psikolog klinis, kriminolog, toksikolog ya untuk membenarkan rekayasanya ya. Inilah Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ya. Saya tidak percaya kalau ya sampai ke titik ini saya sangat tidak percaya kalau orang ini ditipu oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto. Saya yakin dia tidak sebodoh itu ya, gampang ditipu oleh anak buahnya ya. Justru dia komandonya ya dari dia ini gitu loh. Ya, makanya saya minta selalu sama Kapolri, kalau Anda punya nyali, ya periksa orang ini, ya pintu masuknya orang ini, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Kenapa rekayasa itu bisa terjadi? Ya, maha barbar, brutal, tak tragis terjadi di Republik ini. Ya, memangnya Republik ini milik nenek moyangnya Krisnamurti ini. Ya, mentang-mentang dia Kombes Pol saat itu. Ya kan? Enak sekali dia memasukkan orang ke penjara, bukti rekayasa. Ya, keterlaluan caranya dia menginjak-injak ya, seolah-olah dia pemilik hukum di Indonesia ini ya, hanya karena dia sekarang jenderal. Makanya periksa gitu loh Kapolri, Anda ini kok diam saja, banci pengecut Anda itu. Masa sama Krisnamurti aja takut, bagaimana kita mau melawan negara lain nanti ya. Tegakkan hukum berdasarkan kebenaran ilmiah. Saya sudah ajukan dulu mas, masih saja kalian bungkam ya. Kalau memang bukti saya salah ya berikan argumennya secara ilmiah. Ini sampai detik ini Bumasnya tidak diproses, belum diproses. 1 Maret 2024 ini sudah akhir Maret tanggal 27. Ya, tidak ada hasilnya. Ya, mentang-mentang yang saya laporkan Muhammad Nual Azhar nanti buka mulut nanti dia siapa yang menyuruh. Takut kalian. Ya, takut terlibat para bintang-bintang ini. Ya harus itu diringkus walaupun bintang 2 ya Krisnamurti ini, kalau dia yang menyuruh ya nggak mungkin lah Muhammad Anwar Azhar bertindak sendiri merekayasa, padahal pekerjaannya harusnya gampang ya. Dengan Christopher ini dirusak barang bukti, dibuat animasi-animasi ya, resolusinya yang tajam ya secara spasial maupun temporal. Makanya kali ini kita akan uji ya. Kalau kemarin kita uji dengan nilai HES ya, berkaitan dengan perusakan alat bukti secara spasial ya, dari 1920 1080 ya dia reduksi resolusinya menjadi 960 576. Nah, kita sekarang akan menguji juga dengan software yang sama. Apa yang terjadi jika sebuah video digital ya secara temporal dirusak supaya pergerakan itu putus-putus untuk memudahkan animasi ya, karena pekerjaannya Muhammad Anwar Azhar dan Christopher ini disuruh orang ini untuk menganimasi ya pergerakan-pergerakan itu. Itulah. Supaya bisa dipakai oleh para jaksa ini untuk memidana orang, rakyat-rakyat yang tidak bersalah kayak kita. Bisa ditumbalkan dengan gampang ya, dengan atas nama apa ini, Kepala Subdirektorat Komputer Forensik ini 2016. Bayangkan ya. Barang bukti digital harusnya kita percayakan kepada polisi. Sekarang kita takut menyerahkan data digital kita karena bisa dimanipulasi orang-orang semacam ini ya. Ya, orang-orang komplotan prekayasa ini, bayangkan ya. Inilah kita buktikan ya, kerusakan barang bukti digital ya jika direduksi secara temporal ya, frame rate-nya, laju frame-nya harusnya 25 ya, pergerakan halus harusnya ada 25 gambar per detik menjadi 10. Nah, kita uji dengan software, nilai HES-nya berbeda nggak? Kalau berbeda, maka integritas data menjadi hancur, rusak. Itu intinya ya. Kalau berbeda, kalau sama berarti tidak ada perbedaan, berarti otentik sesuai dengan klaim mereka ya. Inilah komplotan prekayasa ini harus kita telanjangi dengan ilmiah ya.
biar mereka bungkam bersembunyi entah kemana. Dilindungi oleh Kapolri sampai saat ini, ya. Keterlaluan Kapolri ini, bah. Mundur aja Anda itu. Kalau nggak punya nyali-nyali ayam sayur, nyali kerupuk. Oke, saya sudah punya 2 video ya untuk sebagai uji ya. Video uji bagaimana secara temporal dirusak ya. Kalau ini 10 frame per detik ya, 25 frame per detik. Kita lihat aja metadatanya dari properties details ya ini. Ini 10 frame per detik ya videonya ya. Kalau ini yang asli lah 25 frame per detik ya. Nah, inilah dia kerusakan secara temporal meskipun spasial sama dia 640 lebar 480 ya tinggi. Nah, ini juga secara spasial sama. Nah, 640 480 tetapi secara temporal dia rusak gitu ya. Nah, inilah kita uji 2 video uji nih gitu ya. Kalau secara visual begini dia. Halus kalau 25 frame per Ya detik. sudah Nah, P21 saja sudah pergerakannya berdasarkan petunjuk-petunjuk. halus ya. Bandingkan dengan ini. Kalian bisa coba itu. Nah, putus-putus Ya dia. sudah Tuh. P21 saja sudah Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk. ya makanya video yang disajikan di pengadilan itu putus-putus karena sudah 10 frame per detik ya. Harusnya halus dia 25 gambar per detik ya. Nah, ini bukti tertulisnya. Ya. Kamera 7 ya. Secara spasial dia rusak oleh Muhammad Noah Lazar. Nah, ini dia. Laju frame-nya nggak jelas ini. Entah 10, entah di bawah nggak jelas ditaruh Muhammad Noah Lazar. Suka-suka dia, kamera 7. Ya. Terus kalau kamera 9, ya, dirusak oleh Christopher Harimanrianto. Baik secara spasial maupun temporal pada saat meneliti, mengkaji posisi sedotan di atas meja atau di dalam gelas. Justru dihancurkan di situ. Ya, secara spasial di downscaling, temporal juga dihancurkan ya dari 25 menjadi 10. Ini dia. Nah, temporalnya jadi 10. Spasialnya jadi 96576. Nah, inilah aslinya sebelumnya. 1557 1717. Inilah dia. Inilah. Ya, pada saat mau meneliti posisi sedotan, tangan Mirna ada di langsung di atas gelas atau di meja, justru dihancurkan secara temporal ini. Ya, dari 25 menjadi 10, dari tajam ya lebar 1920 jadi 1080. Inilah pekerjaannya komplotan prekayasa yang dipimpin oleh Muhammad Nuala Krishnamurti ya. Nah, pada saat perbandingan warna kopi juga dia rusak juga ya. Nah, ini 1659 sampai 1825 ya sesuai dengan poin 27 Muhammad Nuala Azhar. Lebar 1920, tinggi 1980, frame rate-nya 25. Tapi sebelumnya pada saat warna menganalisa warna kopi Agus Triyono dihancurkan secara spasial. Dalam scaling 960, 576 dan temporalnya jadi 10. Nah, yang kita uji sekarang kerusakan secara temporal ya. Inilah pekerjaan komplotan pengkhianat rakyat ini ya. Digaji oleh rakyat justru memanipulasi, melukai rakyat, menjebak ya dan menumbalkan rakyat. Demi kepentingan apa ya? Naik jabatan lah. Ini orang bintang 2. Ini dari AKBP. Ini dulu Kombes Pol. Jadi bintang 2. Ini AKBP menjadi Kombes Pol. Ya, ini mungkin banyak proyek-proyeknya setelah itu. Christopher ini. Ya, ini naik juga jabatan. Para jaksa, Ardhito Muardi, Sugi Karpalo, naik jabatan semua. Hari Wibowo. Parah negara ini. Ya. Jadi dibiarkan oleh Kapolri, takut dia pengecut. Mungkin nggak tahu apanya, motivasinya apa Kapolri diam sekarang. Yang pasti dia pengecut ayam sayur mentalnya. Nyali apanya. Oke, kita selanjutnya menguji ya dengan program yang kita buat sendiri kan. Ya. Kalau kemarin sudah kita uji secara kerusakan secara spasial, sekarang kita uji secara temporal ya, kerusakan tersebut. Oke, kita jalankan program. Nah, ini dia ya. Pertama kita buka video yang 25 frame per detik ya. Yang tidak mengalami kerusakan secara temporal. Oke, lalu kita hitung dia. Nah, kita play. Nah, inilah dia. Ya, pergerakan halus. Kita pause, terus calculate hash untuk seluruh video. Ya, bukan frame demi frame. Nanti kita praktekkan untuk frame demi frame ya. Nah, inilah ya nilai hash yang dihasilkan oleh ke-8 fungsi hash yang kita pakai ya. Nah, ini untuk video yang 25 frame per detik ya.
Ini MD5, outputnya nilai hash-nya untuk keseluruhan video. SA1, SA256 sampai SA512 bit. Blake sama Ripe MD, ya, nilai hash-nya. Ini keluarannya masing-masing. Nah, sekarang kita uji untuk video yang mengalami downscaling secara temporal, ya, kerusakan barang bukti digital yang dilakukan para komplotan ini, ya, secara temporal dari 25 menjadi 10 frame per detik. Oke, kita buka saja, ya, di sini open new instance. Nah, ini terus kita buka video yang 10 frame per detik. Oke. Setelah itu kita play, ya, ini pergerakannya putus-putus, ya, akibat perusakan secara temporal, ya. Laju frame-nya diturunkan dari 25 frame menjadi 10 frame per detik, ya. Kita pause terus calculate hash-nya agar kita bandingkan, ya. Nah, inilah dia, ya, keduanya. Saya kecilkan aja dulu ini. Nah, inilah hash-nya, perbandingan, ya. Ini yang 25 frame per detik, ini yang 10 frame per detik, ya. Inilah hasilnya, berbeda semua, ya, keluarannya. Blake, Ripe MD, Blake, ya, SA512 bit, SA384 bit, keluarannya berbeda semua. Ya, terus MD5 juga, ya. 4 belakangnya aja bentuknya B45, sini sudah 425B dalam heksadesimal, ya. Jadi inilah sudah berbeda semua. Inilah kerusakan yang nyata secara temporal, ya. Kita uji nilai hash, ya. Outputnya untuk ke-8 fungsi hash yang kita uji. Hasilnya ya berbeda nilai hash-nya. Nilai output nilai hash-nya berbeda, maka integritas data sudah rusak, ya. Jadi kita buktikan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto itu lagi-lagi berbohong, ya. Mereka mengatakan tidak ada perubahan, tidak ada edit, otentik. Otentik apa? Inilah kita buktikan secara temporal dari 25 frame per detik menjadi 10. Ya inilah hasilnya. Keluaran dari nilai hash dari keseluruhan video tersebut. Ini yang tidak downscaling secara temporal, ya, 25 frame, ini 10 frame, hasilnya berbeda. Oke, kita uji jika demi nilai hash dari frame demi frame, ya. Kalau ini keseluruhan video. Oke, kalau yang tadi kita uji nilai hash, ya, dari ke-8 fungsi hash untuk keseluruhan video, ya. Kita sekarang uji secara frame demi frame, ya. 2 video, satu 25 frame per detik, yang satu lagi 10 frame per detik kita uji, ya. Kita jalankan programnya, ya, yang kita open sekarang yang 25 frame per detik. Oke, kita pause, ya, untuk hemat memori, terus kita misalnya uji secara acak misalnya frame yang ke-100. Nah, inilah dia hasilnya, ya. Nah, nilai hash dari semuanya ini. Satu frame, ya. Ya, untuk frame 100 dari video yang 25 frame per detik, ya. Selanjutnya kita coba, ya, open new video player, ya, untuk menguji. Terus sekarang kita uji yang 10 frame per detik. Nah, ini dia. Ya, pause terus 100, ya, frame 100 tadi. Nah, inilah kita bandingkan, ya. Ini yang frame 100 dari video yang apa namanya? Yang sudah 10 frame per detik, kalau yang ini 25 frame per detik, ya. Inilah kita bandingkan hasilnya. Nah, ini, ya, sudah jauh, ya. Ini dari MD5 saja buntutnya 14E4, ini B19A, ya. Kalau ini buntutnya aja 37FD, ya, SA1. Ini 7C14. Buntutnya aja kita periksa sudah berbeda semua. Aduh, aduh, parah ini. Semua berbeda, ya. Di frame 100 aja kedua video ini sudah integritasnya sudah rusak. Apalagi secara tadi itu, secara utuh video itu kita uji. Yang rusak secara temporal, antara 25 frame per detik jadi 10. Ini aja secara nilai hash dari ke-8 fungsi hash untuk frame 100 saja sudah berbeda. Artinya apa? Ya sudah rusak secara temporal juga, bukan hanya secara spasial itu, ya. Parah. Inilah saudara, ya. Ya, inilah saudara kerusakan yang dilakukan terhadap barang bukti digital. Sebelumnya sudah kita uji nilai hash, 8 nilai fungsi hash, ya, untuk kerusakan secara spasial.
ya, downscaling dari 1920 180 menjadi 960 576. Kita sekarang uji juga kerusakan secara temporal, ya. Harusnya pergerakannya halus 25 frame per detik menjadi 10 dia buat para perekayasa ini. Dan kita uji nilai hash-nya tadi secara whole video, secara video keseluruhan, nilai output ya, nilai hash keluaran dari 8 fungsi hash tadi berbeda. Bahkan secara acak, secara frame demi frame juga kita uji video dengan 25 frame per detik dengan 10 frame per detik juga berbeda nih guys ya, secara frame. Itulah saudara kerusakan itu ya. Jadi mereka ini tidak bisa lagi berkelit ya. Itu pengamatan visual segala macam sudah kita buktikan, bukti tertulis dari BAP mereka ya. Bukti visual dari bagaimana ya Muhammad Anwar Al-Azhar ini membuka dan jaksa membuka video tersebut ya. Ketika diklik 2 kali, dibaca metadatanya, dia kecil ya pertama dibuka itu pasti bukan 1920 20 ya, seperempat secara spasial itu. Ya, nanti saya kompilasi ya videonya kerusakan itu ya. Nah itulah, bayangkanlah saudara-saudara, inilah pekerjaan amburadul rekayasa dari Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya, Krisnamurti ya. Siapa lagi yang menyuruh mereka buka kalau bukan dia? Coba masuk akal nggak orang lain yang apa ya? Mana berani mereka kalau bukan bosnya yang menyuruh itu ya. Makanya saya bilang sama Kapolri ya, kalau Anda tidak berani memeriksa Krisnamurti walaupun dia bintang 2 jenderal, sebaiknya Anda mundur. Karena apa? Republik ini bukan milik kalian. Ya. Republik ini milik rakyat. Penegakan hukum harus untuk rakyat, bukan untuk kalian. Bukan untuk naik pangkat kalian, rekayasa-rekayasa. Menumbalkan rakyat. Gitu. Penegakan hukum harus untuk rakyat. Bukan dengan merekayasa alat bukti digital. Memasukkan seorang anak bangsa ke sel tikus 4 bulan oleh orang ini. Hebat kali orang ini, hukum diinjak-injak oleh orang ini. Dengan semena-mena 4 bulan di sel tikus, bukti rekayasa, bukti CCTV. Gila ini negara ini. Ya. Memangnya negara ini milik nenek moyangnya Krisnamurti ini? Kapolri, jawab ini. Dasar kalian ini. Ya, kasihan polisi-polisi yang baik. Ya, tercemar gara-gara orang-orang seperti ini. Parah sekali. Oke pemirsa, ya, kita akan guliti terus. Ya, saya akan kompilasi nanti yang lain-lain. Ya, supaya mereka itu makin malu. Ya, kalau bisa ini Pak Kapolri pecat, pidanakan Krisnamurti ini. Bagaimana dia menangani ya perkara dengan bukti rekayasa. Gitu loh. Biar jangan ada lagi orang yang melakukannya semena-mena. Yang penting orang tersangka. Ya, pecat pidanakan Krisnamurti ini, itu tuntutan kami. Periksa dulu. Nggak mungkin dia nggak terlibat. Ya, investigasi ini. Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher ini, siapa yang menyuruh? Ya nggak mungkin kalau nggak ada yang menyuruh. Ya, nggak mungkin orang ini dengan gampang ditipu seorang Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Mungkin ada rasa jenuh, rasa bosan, tapi saya menolak untuk itu. Ya, saya tetap harus berjuang ya untuk menegakkan keadilan agar tidak ada lagi rekayasa ya. Kita banjiri jejak digital mereka. Itulah yang bisa kita lakukan ya. Oke, pemirsa. Pada kesempatan ini saya akan mengkompilasi ya bagaimana bukti-bukti kebobrokan pekerjaan dari Krisnamurti ini ya, yang saat itu sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya 2016. Kita kompilasi dia, kita ulangi lagi ya bagaimana dia ya sebagai direktur saat itu ya menggunakan jasa perekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar ya, saat ini Kombes Pol, dan Christopher Harimanrianto ya mengkoordinir para jaksa tersebut. Ada pertemuannya ya, Sandi Handika, Haribowo dan Wahyu Oktaviandi berkoordinasi agar keesokan harinya bisa mendukung narasi-narasi rekayasa di persidangan ya, agar meyakinkan hakim dan menggiring publik ya. Nah, kita kompilasi pekerjaan-pekerjaan dia ya. Ya, pekerjaan kebobrokan pekerjaan dia sehingga Jessica ditersangkakan ya dengan bukti rekayasa, dimasukkan ke sel tikus 4 bulan, semua dengan bukti rekayasa. Inilah pekerjaan Krisnamurti yang sekarang pangkatnya Irjen Pol bintang 2
yang belum diperiksa atau tidak berani diperiksa oleh Kapolri, si pengecut dan banci itu, ya. Lebih baik mundur aja itu, nggak ada gunanya, ya, bagi kita rakyat. Oke, kita akan putarkan videonya, sudah saya kompilasi ya, bentar. Nah, untuk pekerjaan kebobrokan pertama, ya, dari Krisnamurti, ya, penyidiknya menyerahkan flash disk kepada Muhammad Nur Al-Azhar, saat itu AKBP. Isi flash disknya, barang bukti, isinya lebih kurang katanya 29 file. Tetapi penyidik dari anak buahnya Krisnamurti ini menyerahkan flash disk, abu-abu juga warnanya, ya, flash disk barang bukti kepada siapa? Ini si penipu ini, Christopher Harimanrianto, isinya 13 file. Bayangkanlah, bobroknya pekerjaan Krisnamurti ini sebagai Direktur Reskrimum ya saat itu. Bayangkan, isi barang bukti, jumlah filenya aja bisa berbeda jauh. Ya. Muhammad Nur mengaku 29 file, Christopher 13 file. Itulah, bayangkanlah kebobrokan penyidik di bawah Direktur Reskrimum saat itu ya, Krisnamurti. Coba kita putarkan ini pengakuan mereka berdua ini. Maaf. Dan ternyata flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang. Saya ulang ya, supaya volumenya lebih keras kalian dengar. Maaf. Dan ternyata flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahas verifikasi. 29 file ya, di flash disk yang diterima Muhammad Nur Al-Azhar dari penyidiknya orang ini, Krisnamurti. Bayangkanlah, 29 file. Kita putar lagi, ya, biar malu Krisnamurti ini ya. Maaf. Dan ternyata flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahas 29 file. Flash disk sebagai barang bukti yang diberikan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, anak buahnya Krisnamurti ini. Bayangkanlah bobroknya pekerjaan Krisnamurti ini ya, sebagai Direktur Reskrimum saat itu. Ya, parah sekali. Bayangkan ya, orang dituntut pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, pekerjaannya sebobrok ini. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan pengakuan dari Christopher. Berapa filekah isinya flash disk yang diterima oleh dia? Ini dia. Baik. Untuk sekarang langsung ke materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda meneliti file itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya lihat di situ. Kemudian saya meneliti satu persatu. Sudah dengarkan saudara, 13 file. Masing-masing mereka mengatakan itu flash disk diberikan oleh penyidik di Reskrimum. Bosnya adalah Krisnamurti, bayangkan. Penanganan barang bukti digital dengan cara serampangan dan semena-mena. Ya, serampangan dan semena-mena. Suka-suka mereka adalah hukum itu sendiri. Padahal pasal yang tersangkakan itu 340, bukan main-main itu. Parah sekali. Oke, kita dengar lagi biar malu itu, biar dipecat ini orang ya oleh Kapolri kalau Kapolri itu tidak pengecut ya. Serampangan kali pekerjaannya. Ya, kita putar lagi. Materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda meneliti file itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya lihat di situ. Kemudian saya meneliti satu persatu. 13 file saudara, itulah kita dengarkan kan, sudah saya ulang 2 kali biar puas kita mendengarkan kebobrokan pekerjaan Krisnamurti ini. Ya, bayangkan dia jenderal bintang 2 ya, karirnya didasarkan pada bukti rekayasa, karena itu salah satu kasus dia yang membuat dia terkenal di media sosial dan lainnya ya. Bayangkan, jauh sekali itu 29 file dengan 13 file video, coba bayangkan. Yang sesungguhnya berapanya sekarang filenya itu? Kita tidak pernah tahu, karena ya video CCTV 10-14 tidak pernah ditayangkan di persidangan. Yang saya yakin itu jauh lebih dekat ke meja 54 daripada kamera 7 ya. Dan itu pasti disembunyikan oleh Krisnamurti ini. Gitu. Untuk apa? Untuk mendukung rekayasa mereka ya.
mendownscaling secara spasial, secara temporal, membuat semua objek mengerdil, ya, membuang informasi warna, mengganti aktivitas chat Jessica dengan aktivitas lain. Luar biasa memang kebarbaran, kebobrokan pekerjaannya Krisnamurti ini ya. Oke, selanjutnya ini screenshotnya. Ya. Nah, ini saya masukkan aja ke video, biar langsung aja saya putar-putar ya, biar nggak cari image-image. Nah, inilah 28 September isi flash disk yang diputar oleh jaksa berisi 18, berapa ini? CCTV 10 tidak ada sampai 14. 9 tambah 4, 13 folder CCTV, di mana CCTV 15 dan 16 ada. Dengan date modified, ya, baru ditambahkan atau diedit bulan Juli 2016, ya, bulan Juli 2016. Padahal menurut kejaksaan, ya, P21 itu tanggal berapa itu? 15 atau 16 Juni atau Mei, ya, jauh sebelum ini, Mei atau Juni sudah P21. Bayangkanlah, ini CCTV 15 dan 16 foldernya baru muncul ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa 28 September 2016. Inilah kebobrokan pekerjaan Krisnamurti, Kapolri. Begeyon. Jangan pengecut Anda, diam saja bungkam banci. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini tinggal 11 folder CCTV. Yang ada 11 folder CCTV. CCTV 15 dan 16 tidak ada pada saat Agus Triono dan Marlon Napitupulu dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016. Folder CCTV 15 dan 16 tidak ada. Inilah kebobrokan. Ini padahal sama-sama flash disk yang diputar oleh jaksa sebagai barang bukti. Ya, ya jelas saja berantakan sejak awal. Ya, si Muhammad Nuh Al-Azhar katanya menerima 29 file, ya, isi flash disk barang bukti. Si Christopher menerima 13. Ya jelas sudah berantakan semua. Sejak awal diserahkan ke penyidik, apalagi yang ada di tangan jaksa, entah apalah isinya itu. Ya, mereka tambah kurang edit, terserah mereka yang punya hukum, bukan kita rakyat. Lanjut. Nah, inilah saat Agus Triono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016. Folder kamera CCTV 3 memuat 3 file video, 1 keabuan 2 warna. Ya, folder CCTV 3. Inilah pekerjaannya Krisnamurti. Inilah flash disk di tangan jaksa. Lanjut. Nah, inilah pada saat Muhammad Nuh Al-Azhar dihadirkan 10 Agustus, isi folder CCTV 3. Ini dari flash disk jaksa juga ketika diminta diputarkan. Hanya ada 2 file video, 1 video warna, 1 video keabuan. Ya, tepat 17.18 Mirna Salin datang, langsung mereka ubah video CCTV 3 menjadi video keabuan. Inilah kebobrokan pekerjaan Krisnamurti, ya. Parah sekali. Ini isi flash disk jaksa ini. Nah, ini isi folder CCTV 7 ada 4 file video, 4 potongan file. Pada saat Agus Triono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016. Bayangkan. Tapi kita lihatlah pada saat Muhammad Nuh. Nah, inilah isi folder CCTV 7. Hanya ada 2 potongan file atau 2 file video. Pada saat Muhammad Nuh Al-Azhar dihadirkan sebagai saksi ahli tanggal 10 Agustus 2016. Dan ini mengakunya dari flash disk jaksa juga. Parah sekali pekerjaan. Bobroknya pekerjaan Direktur Reskrimum Krisnamurti, ya. Siapa yang memberikan flash disk kepada jaksa? Kalau bukan Direktur Penyidikan, Direktur Reskrimum saat itu. Polda Metro Jaya 2016. Krisnamurti lewat penyidiknya, ya. Isi folder CCTV 9 ada 3 potongan file pada saat Agus Triono dihadirkan sebagai saksi fakta atau saksi mata pada tanggal 20 Juli 2016. 3 ya folder
isi folder CCTV 9. Nah inilah, pada saat Muhammad Nuh, 10 Agustus 2016, isi flash disknya. Isi flash disk jaksa juga ini. Folder CCTV 9 hanya ada 2 file. Suka-sukanya Krisnamurti ini ya, karena dia hebat kali di Indonesia ini, untouchable, tidak tersentuh hukum, saudara, karena dia sudah jenderal bintang 2. Kan gitu. Oh, nggak bisa ya. Nah itulah seputar isi flash disk yang berantakan, ya. Sekarang kita tonton pengakuan penipuannya si Sandi Handika, mengaku tidak menyentuh atau merubah sama sekali barang bukti yang mulia, barang bukti flash disk. Ya, pengakuan bohong di persidangan. Inilah Sandi Handika, penipu di persidangan. Ya, jaksa Sandi Handika. Selama ini kopi aja bukti nggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya, itu yang Tapi mulia. secara teknis di sini nggak Kalau bisa yang ini disebut. tidak bisa, kami tidak bisa melakukan. Itulah penipuan dari Sandi Handika. Saya kumpulkan ya, bukti kebobrokan pengadilan sesat saat itu, ya, kebobrokan pekerjaan Krisnamurti yang maha barbar dan brutal itu ya, lewat tangan-tangan kanannya, yaitu Christopher Harimandrianto, Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, dan para jaksa-jaksa lainnya, Sandi Handika, Ardhito Muardi, Hari Bowo, ya, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, ya, tak siapa lagi itu, satu lagi Mailani Wubung, ya, itulah bayangkan, kita putar lagi kebohongannya, siapa ini, Sandi Handika ini. Kalau selama ini kopi aja bukti nggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi. Izin yang mulia, untuk barang bukti kami tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Padahal tadi sudah kita buktikan sebelumnya kan, ya, berubah waktu demi waktu. Bahkan pada saat diserahkan penyidik saja sudah berubah-ubah. Ya, sudah berbeda jumlah file yang diterima oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Inilah saudara, kebobrokan penanganan penyidikan yang dilakukan oleh siapa ini? Krisnamurti saat itu ya. Bayangkan, semena-mena. Bayangkan pasal KUHP 340. Gila. Di sebuah Polda Metro Jaya 2016. Gila, kebobrokan ini. Ini orang harus dipecat ini. Dipidana orang ini, Pak Kapolri. Jangan rusak institusi yang dibayar rakyat oleh karena oknum-oknum orang ini. Parah sekali. Lanjut ya. Zoomnya, itu yang Tapi mulia. secara teknis di sini nggak. Nah, inilah perayaan mereka, koordinasi mereka, ya kan? Nah, koordinasi sehari sebelum Christopher dan Muhammad Nuh Al-Azhar maju, sudah koordinasi mereka, ya, sehari sebelumnya, dipimpin oleh Krisnamurti, supaya besoknya itu, ya, narasi dan pekerjaan rekayasa mereka berhasil menggiring publik dan menggiring hakim yang buta aksara secara rekayasa digital itu, ya. Nah, inilah perayaan para jaksa, ya. Simbol begini, 20 tahun untuk korban rekayasa mereka, ya. Nah, begini, simbol 20 tahun. Mereka merayakan kemenangan rekayasa mereka. Luar biasa negara kita ini ya. Aduh, parah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, inilah pengakuan Jessica, saya kumpulkan bahwa dia di sel tikus 4 bulan, ya, dengan bukti rekayasa. Di sel tikus 4 bulan oleh Krisnamurti ini, ya, bayangkan, ya. Aduh, parah kali hak asasi manusia di Indonesia ini, Pak. Kita sudah merdeka 70 berapa tahun, masih begini. Nggak maju-maju kita ini Kapolri. Malah mundur kau pegang. Apa ini? Kepemimpinanmu ini, mundur aja kau. Nggak ada gunanya kau jadi Kapolri. Mulai hari penangkapan, tekanan dari polisi semakin terlihat. Mereka terus-menerus menyuruh saya untuk mengaku dengan rekaman CCTV sebagai senjata. Bayangkanlah, mereka terus-menerus
menekan Jessica ini untuk mengaku lewat video CCTV rekayasanya Krisnamurti ini. Parah sekali. Gila ini negara ini kalau ini nggak dibereskan. Saya tidak akan bosan untuk mengulang-ulang ini. Ya, biar malu kalian semua. Meskipun para penonton sudah bosan, saya tidak akan pernah bosan. Ya, mungkin generasi ke depan akan menonton ini dengan tidak bosan ya. Kita akan permalukan terus orang-orang ini. Menjelang tengah malam saya ditempatkan di satu sel yang ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2,5 meter. Setelah saya diperingatkan kalau tahanan lain akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya, yaitu lubang kecil di pintu besi, tapi tidak ada seorang pun di sana. Pada malam berikutnya, Direktur Kriminal Umum yang menjabat pada saat itu datang ke sel saya dan mengajak ke satu ruangan staf. Dengan disaksikan oleh penjaga tahanan dari luar ruangan, dia mulai berbicara dengan bahasa Inggris kalau dia merendahkan harga dirinya untuk datang ke tahanan dan menyebutkan Tuhan untuk menetapkan saya sebagai tersangka dengan mempertaruhkan jabatannya. Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum merasa merendahkan dirinya datang ke sel tikus dengan menyebutkan nama Tuhan, ya, bersumpah menersangkakan Jessica ini, ya, dengan bukti video CCTV rekayasa. Inilah kualitas integritas dari Krisnamurti, saudara-saudara. Gila. Lalu dia meminta saya untuk mengakui tuduhan yang diberikan kepada saya dengan dalih kalau sudah memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Pada intinya, dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya, maka saya akan divonis 7 tahun, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Jadi dia datang ke sel tikus, ya, yang dimana Jessica berada 4 bulan dan orang ini mendatangi supaya meminta Jessica datang mengakui, ya, mengakui perbuatannya. Karena dia katanya sudah melihat video CCTV dengan teliti. Video CCTV yang sudah direkayasa mereka. Ketuanya Krisnamurti ini, anak buahnya si Muhammad Al-Azhar, anak buahnya Christopher Harimanrianto, mereka sudah edit semua, gabungkan semua, hilangkan informasi warna, ganti aktivitas chat dengan aktivitas lain, ya, koordinasi dengan para jaksa sebelum pengadilan. Bayangkan ini, saudara. Apakah kita masih bangga menjadi warga negara Republik ini kalau kita bungkam, tidak menuntut orang ini untuk dipecat dan dipidana, walaupun dia bintang 2, nggak peduli rakyat itu. Ya, Sambo saja bisa penjara kok. Gitu. Apa bedanya dengan orang ini sama-sama bintang 2? Kalau dia bersalah, apalagi merekayasa, ya, harus dikurung, dipidana, kalau bisa hukuman mati orang ini. Biar jangan mencoba-coba lagi yang lain ketika butuh jabatan, merekayasa, menumbal orang, menumbal rakyat, memangsa rakyat untuk kepentingan jabatannya dia. Gila ini orang. Nah, ini satu lagi bukti di mana orang ini terlibat. Bayangkan kehadiran Krisnamurti ini untuk mendukung upaya rekayasa, ya, upaya manipulasi di persidangan, ya, supaya terdukung mentalnya orang ini, biar jangan mundur dari upaya rekayasa itu. Jadi ada dukungan moral dari Krisnamurti. Dia datang pada saat si Christopher ini, ya, menyajikan semua penipuan dan rekayasanya di persidangan. Tidak. Sebagai ahli, bersediakah? Nah, itulah dia. Jauh-jauh dia dari Lampung sana, sudah Wakapolda Lampung dia saat itu. Datang khusus supaya misi rekayasa ini berhasil mereka lakukan, komplotan mereka, ya. Oke lah pemirsa, inilah kompilasi bukti-bukti kebobrokan pekerjaan Krisnamurti, ya, kebobrokan pekerjaannya, ya, dan upaya mereka dan berhasil dalam merekayasa dan membuat pengadilan tersebut menjadi pengadilan sesat yang telah kita saksikan bersama 2016 yang lalu, dan akhirnya kita bongkar, ya, supaya malu Kapolri, ya, supaya makin banyak masyarakat sadar betapa bobroknya pekerjaan anak buahnya mereka, terutama Krisnamurti, ya, oknum polisi ini, Krisnamurti dan Muhammad Al-Azhar ini, ya. Krisnamurti sekarang sudah Irjen Pol dan Muhammad Al-Azhar sekarang sudah Kombes Pol, ya, sudah pejabat tinggi mereka semua akibat dari hasil dari rekayasa mereka.